Berani, agresif, tak kenal takut, tapi ini dia laga Derby Classic The Drafting Phase. Oke, jadi lebih ke muda dan berbahaya ya, bisa dibilang juga. Atau jangan-jangan muda dan juga gak bisa ditahan. Karena Anavel yang aku lihat dari kemarin dia melakukan move yang beresiko tapi dia tahu kalkulasinya. Ya. Dan pertukarannya kali ini Faramis di ban, Angela juga di ban, dan Harit lepas. Wah ini kayaknya udah terkonsep banget ya. Mereka tutup Nathan, Cloud. Bagaimana kita tahu juga itu adalah hero nyaman untuk Skylar. Tamatlah sudah ya riwayat Cloud untuk Skylar. Tapi ini kayaknya harus ada solusi. Harus solusi cepat jatuhnya. Apalagi Harit first pick dan Nathannya di ban. Nathan yang notabene mampu untuk menahan bagaimana Harit di late game nantinya. Ini membuat Brand sedikit memiliki keuntungan di fase first pick-nya. Dan melihat kali ini ada Luoyi Fredrin. Pick yang cukup solid untuk raja dari segala raja dengan Versik sebagai lini jungle-nya. Ini pertukarannya mahal sih, bisa aku bilang kayak Luoyi dan Harit. Kita tahu bagaimana dua hero ini sangat-sangat priority di scene MPL untuk sekarang ya bahkan. Di match 1 aja kita ngeliat bagaimana Luoyi memang di-ban terus-terusan, begitupun dengan adanya Harit. Dan sekarang di Derby Classic betul-betul diadu semuanya. Membuka kesempatan apakah nantinya Alpha yang walaupun sebenarnya Anavel udah ngasih statement nih. Gue gak cuma bisa Alpha. Gak cuma. Cuman Alphanya masalahnya tapi power bedanya, banget. iya bedanya ketika bersatu dengan Anavel ya, Anavel is online. Itu dia. Itu masalah utamanya. Dan dengan Fredrin pick, ini kayak makin memperkuat lini dari Triangle RRQ Hoshi. Gerakan 3-man move yang bisa saja muncul kembali. Setelah season 12 kita melihat hal tersebut, tapi Barats dan Xborg. Dan Xborg-nya sekalian, dan kita tahu bagaimana Fluffy. Dengan Xborg-nya, ini juga membawa kemenangan beruntun untuk EVOS Glory. 5 kali pick Fluffy. Ya. Nyalain apinya sendiri ya. Nyalain Menyala bangku. Ini kalau ngomong namanya Fluffy. Tapi untuk top pick ketiga, akankah di priority dulu hero untuk Skylar? Kayaknya kalau misalkan hero Skylar nggak di pick di sini, kemungkinan besar di bawah bakal dibuang kayak Bruno atau Kari. Sementara Pakito terlebih dahulu yang akan diamankan untuk Don. Setidaknya untuk bisa memecahkan Viraga Armor dengan jabnya agar lebih mudah lagi melakukan engage ketika team fighter duel. Aku lebih setuju kalau dia mengambil hero Don. Kenapa? Karena kita lihat prioritas yang harus diamankan dari 3 hero sudah diamankan EVOS. Dari mulai segi pick, mereka sudah mengamankan ke arah Harit. Ben dia juga mengamankan the power of Skylar dua-duanya. Jadi kalau sekarang dia langsung nge-pick arah Skylar, itu lebih ke arah terburu-buru. Dan mungkin udah terdeteksi oleh para pasukan dari tim EVOS. Ben yang bagus banget Novaria untuk bisa ngedeny bagaimana diversion, teleportation ultimate dari Luoyi. Dan Kaja yang di-ban juga kali ini, mendeny pick off. Tapi kalau komentar dari Jonathan Liandi, ketua lumba-lumba kita, katanya kalau melihat performa terakhir kedua tim sih, prediksinya ke EVOS 2-1. Oke. Tentu, itu udah pasti. Based on data ya? Based on data, kita tahu betapa kuatnya para pasukan EVOS Glory. Comeback sering terjadi, mentalitas yang kuat. Dan itu tidak bisa dipungkiri dengan performance terakhir RRQ. Ya, tapi kalau ngomongin comeback, sekarang mereka bawa Harit. Ini harus dominan di early game, atau mereka yang bakal kesulitan nanti di late game. Yap. Oke. Tapi mungkin sekarang bakal tutup ke arah mid lane-nya lagi ya. Dengan matchup XP yang udah terlihat juga. Jadi nggak ada flexibility untuk Baratsnya itu sendiri. Dan Minotaur ternyata yang ditutup untuk Dreams. Minotaur Dan ban. jangan lupakan kita tahu bagaimana satu sosok Dreams tersebut. Dengan Franco-nya juga. Itu adalah salah satu hero powernya. Ini kayaknya bisa pick untuk Skylar dulu. Karena aku rasa kalau misalkan nanti ternyata Vin melakukan pick terlebih dahulu di sini, jatuhnya bakal kebaca gameplaynya untuk Triangle dari RRQ Hoshi. Dan bahkan kalau misalnya seperti kata Aul, bicarakan tentang Franco, itu mimpi buruk sih untuk RRQ. Kalau dipakai Dreams, itu mimpi buruk. Karena kita melihat beberapa hero yang tidak bisa, bahkan kalau misalnya dia harus gunain Purify, ini nggak worth it untuk mereka. Oke, tapi ada komen dulu nih ya dari Ngapsin. Saya yakin sih RRQ bisa menang. Kita butuh kemenangan ini. Ayo semangat. Salah satu player yang berada di Derby Classic Legend Era. Legend Era. Bang Sin. Wah, tapi Franco-nya. Langsung? Oh, matching mania mantap from Vin kali ini. Yap, sama-sama sebenarnya juga punya power dari Franco ya untuk kedua belah roamer ini. Iya ya, tapi sebenarnya kalau potensi untuk last pick-nya menuju ke arah Skylar, ada satu hero seperti menurutku Kari yang paling oke untuk bisa dikomboin sama Franco, pick off
mau main front to back pun akan dijalankan ketika Kari sudah mencapai power spike-nya. Oke, tapi kita akan melihat terlebih dahulu untuk 2 pick yang akan diamankan. Dengan adanya Vexana untuk Laukun dan romer apa yang akan dibawa oleh Dreams. Raja udah ditutup soalnya kan. Iya, suppress effect sudah tidak ada. Tapi ternyata Tigreal, itu dia. Tidak ada Minotaur pula. Oke, Hero Skylar. Dia membutuhkan hero Purify Gaming. Dia membutuhkan hero yang bisa menjaga dirinya sendiri. Dan kalau misalnya dalam kondisi saat ini sebenarnya ada satu hero yang sangat kuat. Ada Ixia. Tapi Ixia bawa Purify kayaknya bukan opsi yang bagus. Antara Kari atau bahkan Bruno, tapi ternyata Roger Purify. Yang akan dibawakan oleh Skylar. Dia nggak mau kalah agresif di early game. Dan jangan lupakan juga kita melihat Roger di gold lane untuk pertama kali di MPL season ini. Itu di tangan Skylar. Iya. Di MPL Indonesia, Roger Yap. muncul pada kali itu di tangan Skylar. Dan bermain dengan agresivitas tanpa batas. Derby klasik kali ini sangat intens sekali dengan hero-hero power dari masing-masing pemain yang kali ini sudah diamankan dari draft pertama sampai draft terakhir. Halo Bariki Harun. Halo. Selamat datang di MPL Arena. Apalagi di laga derby klasik ya. Oke. Tapi kali ini ingat, RRQ butuh kemenangan untuk lepas dari zona merah. Dan ini line up terbaru mereka. Mampukah mereka mencabik-cabik? Tapi EVOS dengan line up terkuatnya, mampukah melaju lebih tinggi? Derby Classic, mana tepuk tangannya? Wow, full house di MPL Arena kali ini. Untuk mengawal apakah sang raja dari segala raja bisa keluar dari zona merah. Ataukah EVOS Glory akan kembali mendekatkan dirinya terhadap satu tiket menuju ke babak playoffs. Pertemuan antara kedua belah jungler. Jungler muda yang berbakat pula dengan adanya utility. Tapi gangguan sudah mulai terjadi. Salah satu romer tak kenal takut. Tapi ini dia, selamat datang buat kalian semua penonton di rumah. Di laga derby klasik ke-31 selama MPL berjalan. Yes, dan bahkan kalau misalkan aku lihat-lihat nih. Dengan adanya Tigreal dari Dreams. Ada 4 flicker yang dibawakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. No Purify? No Purify sama sekali. Lucky Kita banget. akan melihat Dream seharusnya akan lebih mudah untuk melakukan combo Implosion. Tapi di satu sisi lainnya Vin juga akan makin lebih mudah lagi untuk melakukan targeting dari Iron Hook. Karena plus minus ya, ini kalau misalkan Purify dia agak susah untuk kabur dari Harit, dari kejaran exportnya juga. Tapi Vin bawain emblem support. Oke. Dia punya movement speed yang luar biasa. Ditambah lagi dengan Wilderness Blessing. Skylar bermain dengan Master Assassin. Dan Brans bermain dengan Tenacity. Tidak bermain dengan adanya Festival of Blood. Dia ingin bermain sedikit defensif. Karena kayaknya dia tahu deh kalau misalkan Skylar membawakan Roger. Dia kayaknya bakal bermain lebih agresif di laningnya. Itu terbukti di laga-laga kemarin, walaupun dia kalah sekalipun. Kita tahu Skylar benar-benar sangat agresif dengan Rogernya. Dan ini memberikan sedikit kesempatan Skylar untuk tidak berkembang ketika Tigreal melakukan sedikit babysit di arah top lane. Iya, Natko sudah menjadi korbannya ya. Pengejaran dari Roger Skylar. Oke. Tapi untuk kali ini sepertinya udah tidak akan terjadi kembali ya. Backupan kian terjadi pula. Mengingat turtle yang pertama akan segera muncul, masih tarik ulur dan belum ada agresivitas yang cukup berarti sejauh ini. Oke, tapi ini udah mulai melakukan setup untuk kedua belah tim karena mereka sudah harus berada di arah pit turtle. Dari sisi tim RRQ, mereka sangat kuat dengan adanya clear minion dan bahkan ingat kali ini Don tidak boleh sembarangan. Klaukun dengan Vexananya, dia bisa menghentikan laju pergerakan dari sosok Don. Apakah Fluffy? Viraga Armor untuk kali ini membuat Fluffy tidak bisa masuk lebih dalam lagi dan Versik membuka badannya untuk terkena poking damage, ini berbahaya. Aduh, retribution akan coba terjadi. Implosion Red Flicker. Lihat kelompok-kelompok cobrol tapi di sana Pukul tidak dapat kalau trip. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 3 poin double kill. Looking for 4 poin kill yang diamankan oleh tim EVOS. 4 poin kill plus starter, 4,5 poin tertinggal. Yap, dan bahkan invasi menuju ke arah purple buff sekarang terjadi. Satu momen implosion. Dan banyak banget keunggulan yang bisa diambil oleh EVOS Glory di early gamenya. Ya, sudah kuduga NP, No Purify. 4 flicker dari RRQ Hoshi membuat Implosion akan sangat mudah sekali untuk di pop out dari Dreams. Bentar, Mirko ini kenapa nih? Prediksi Mirko kenapa nih? Mirko kenapa gak mau prediksi? Oke, berarti Mirko gak mau Mirkers, Mirko gak mau Mirblade. Karena Mirko timnya udah di upper bracket. Mirko sudah stay di upper bracket.
Udah aman. Jadi untuk talent prediction ada emot tangan di sana. Oke. Tapi kali ini ternyata RRQ setelah kita kedengaran adanya versi akan bermain kembali ternyata memiliki banyak banget voters dari para caster. Oke. Dan kali ini kalau kita melihat rotasi yang harus dijalankan sama Vin, permainan pick off harus secepat mungkin dijalankan sebelum Dreams nanti ready lagi dengan flickernya. Ya. Tapi ini audience prediction juga sebenarnya nggak terlalu timpang ya. 65 banding 35 tapi diversion keluar kali ini. Flicker. Oke, langsung ada pelarian. Di sana ada tercancel dengan adanya Dreams. Membuat para pasukan dari tim RRQ kita masih mania mantap. Implosion. Lagi-lagi Dreams berulah. Tapi kali ini Dreams harus tumbang ditukarkan dengan Finn. Meanwhile Anafel melakukan cover dari top lane Skylar. Kali ini gak bisa jalan kemana-mana. Flicker telah dikeluarkan dan Skylar hilang. Tidak ada pertukaran dari segi gold lane. Lagi-lagi korban jiwa terjadi. Dan terlalu banyak korban jiwa untuk RRQ. Satu buah implosion kembali membuat sesuatu yang explosion. Dreams dengan tanpa adanya Purify itu dia. Semuanya connect, 4 orang langsung yang menjadi target. Semua ini berawal sejak pick dari Franco yang didinai dengan Tigreal. Terlalu banyak area of effect yang bisa dimainkan. Combo Eternal Guard Implosion yang terlalu powerful. Oh, Macima dia mantap. Kali ini bakal dibalaskan kembali keadaannya Finn. Gak ada following up damage sama sekali. Dan bahkan Finn hanya menjadi korban jiwa. Versik is coming. Menuju ke arah Anafel. Finn wall di belakang down. Memutuskan Sir Cloudgood. Double stroke out strike. Membuat Cloudgood ter-take down. Clay akan menjadi korban jiwa. Satu moment kill dari Brans. Tidak ada kesempatan dan Versik. What a takeover Turtle from Versik. My God, di tengah hiruk pikuk, Turtle Versik masih bisa mengamankannya untuk RRQ. Yap, tapi ini masih dibilang untuk kerugian, masih dialami oleh RRQ Hoshi. Walaupun Turtle mereka dapatkan, tapi harus hilang untuk kedua kalinya untuk Versik. Lagi-lagi trade-nya tidak begitu menguntungkan dan sekarang Dreams melakukan action lagi. Oke, Dreams lagi ada Brans, kali ini versus Skylar. Brans, King Brans. Kali ini benar-benar dihentikan pergerakannya oleh Finn. Tapi King Brans tetap membuat Skylar tumbang. Skylar tidak bernyawa untuk kedua kalinya. Wah, ini ditekan habis-habisan, tapi Iron Hook bakal ditabrak ke Finn ya? Oh, ini pasti ditabrak Finn. Akan coba dimakan Anafel. Berhasil melakukan satu point kill. RRQ seakan-akan tidak dikasih bermain di segi gold lane-nya. Oke, 11 banding 2 di menit yang kelima dengan 3.800 gold lead yang dipegang. Dimana EVOS Glory, lihat Fluffy-nya udah punya War Axe sebagai modal. Iya pelan-pelan buat Dreams karena kayaknya keuntungan ini benar-benar berlipat ganda. Turtle didapatkan point kill, ada perbandingannya 9 dan bahkan 2 turret outer. Didapatkan secara gratis kali ini karena point kill-nya udah terlalu dominan. Dan Brans sudah menyelesaikan item keduanya, Feather of Heaven yang akan membuat attack speed dari Harit makin lebih powerful dengan cooldown reduction yang dia miliki. Dan hancurnya outer turret di tengah lagi. Ini yang ngebuat nantinya rerumputan yang bisa diinjek sama Clay. Ini bakal bisa lebih leluasa di zoning sama pemain-pemain dari EVOS Glory. Dan Dreams, lagi-lagi pelan-pelan Dreams. Karena Dreams selalu menjadi playmaker untuk di game kali ini. Tigreal pick yang sangat-sangat powerful dengan flicker yang sangat-sangat cepat juga dari tadi dia manage. Jadi, apalagi dengan tidak adanya Purify sama sekali di tangan RRQ. Lihat betapa bebasnya Dream, siapapun yang ada di depan matanya akan coba dihisap. Serba salah sih ya. Karena balik lagi, kalau misalkan emang Purify dia bisa selamat dari Dream tapi tidak mungkin dengan adanya Brans dan juga Fluffy. Tapi untuk kali ini EVOS Glory mereka kembali mengontrol dari segi mappingnya juga. Pertemuan ternyata udah mulai bertukar antara Skylar yang akhirnya ketemu dengan Fluffy di arah bawah. Ini tidak cukup baik tentunya di mana pertukaran dari posisi mereka butuh banget power untuk melakukan zoning out, tapi ternyata Finn di sini tergeser begitu saja seorang diri menjadi korban jiwa. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Finn dan bahkan EVOS Glory. Mereka tidak kenal kendor, mereka masih mau lebih. Mereka mencoba invasi jungle, menelusuri semua jungle dan memang Raja Hutan kali ini mengerikan. Yap, 5 kali ke pick off untuk Finn. Ini bukan hal yang baik dan itu akan menjadi kembali tabungan untuk EVOS Glory. Bisa kembali mengungguli di 7 menit pertama. Bahkan kalau kita lihat dari Skylar, dia bakal kesulitan banget untuk mendapatkan pattern farmnya. Karena hampir semua lini ketutup. Dan bahkan outer turretnya udah nggak ada. Sekali aja kelihatan atau show di map, kemungkinan besar bakal dimakan sama Dreams dan juga Brans yang bisa hadir dengan cepatnya dengan cooldown yang sangat-sangat instan dari Harit. Oke, dan sekarang bahkan tidak ada yang bisa untuk menghentikan siapapun dari EVOS Glory nih. Bransnya tidak tersentuh, dari Fluffy-nya juga sulit untuk bisa ditumbangkan. Bahkan outer turret satu lagi di bawah
udah dirontokin. Scalar mencoba untuk kembali melakukan adanya farming level 9 banding level 11. Ini keadaannya under banget. Iya. Jauh banget ini. Jauh banget, apalagi melepaskan Harit di first pick. Dan kali ini masih belum ada jawabannya kecuali Franco dari Vin dengan Bloodhound yang dia miliki. Tapi masalah utamanya ketika ada Bloodhound, ketika ada pick off, pasti akan ada satu tindakan counter setup dari Dreams. Implosion Flicker yang ready dan Brans. Dia selesai dengan Blood Wings. Oh my Item God. dengan harga 2.100. Dan kali ini membuat harusnya Harit memiliki movement speed tambahan ketika shieldnya inactive. 7.000 gold, Brans pegang, lihat. Wah. Lihat kali ini Brans bisa loncat seenak jidatnya dan tidak akan ada yang bisa memegangin Brans. Bloody Hunt sekalipun cancel terhadap Dreams itu sangat mudah. Ya. Membuat seorang Finn tidak bisa menggigit Brans adalah sebuah jawaban untuk saat ini. Makanya Brans, pede lihat, dia nggak butuh Purify. Dia bahkan butuh Flicker untuk ngejar. Yap. Tapi bisa dibilang untuk RRQ Hoshi dengan hero yang jarak dekat, ini semuanya akan mudah ditarget oleh Dreams-nya. Dan bahkan kali ini satu buah purple buff diupayakan ditarik oleh Finn untuk bisa di-reset atau bahkan didapatkan. Ini nggak bisa. Udah mulai jatuh ke tangan Brans dan lihat Brans. keunggulan yang bisa dipegang plus purple buff. Masalahnya jatuh ke tangan Brans. Itu Iya. masalah yang paling terbesar dimiliki RRQ saat ini. Cooldown reduction makin lebih licin lagi untuk Haritnya bermain dengan Chrono Dash. Oke. Dan dengan perbedaan 7.000 gold, kayaknya ini bakal jadi free Lord. Karena kalau di kontes bakal berat banget. Oke, lihat di sini langsung ada Persik is coming. Gagal untuk melakukan retribution. Uh-oh. Tidak ada yang bisa menjemput Persik, harus pulang ke arah belakang. Dan Uh-oh. ternyata Persik menjadi tumbal atas keganasan EVOS Glory. Mencoba melakukan takeover, tapi nampaknya dengan yang tidak bisa kita pungkiri perbandingan dua level itu membuat retribution lebih kuat di tangan Anavel. Yap, lebih ke arah mencoba lah ya, dikirim sendirian. Tapi memang dengan perbedaan level yang terasa juga retribution dari Anavel. Yang berhasil untuk bisa membuat Lord tersummon di arah tengah. Ini dari perbandingan goldnya aja hampir semua ini bener-bener rata kiri. Rata 8.900 gold, 9.000 bahkan untuk sekarang. Jauh banget. Lord juga sudah bergerak menuju ke mid lane. Tinggal menunggu movement dari Dreams dengan Flicker Implosion. Oke, menuju ke arah PS Turret. Maksimalnya mantap! Berhasil mendapatkan Anavel. Implosion! Dream save the day for this time. Membalikan kembali kanan RRQ. Malah mereka harus kehilangan Finn. PS Turret dengan pecah. Gak ada yang bisa melindungi. Tapi di sini adalah wajib dari Clay. Bisa mengusir mundur para pasukan EVOS. Dan mereka menggagalkan kemenangan EVOS. Yang harusnya sudah di depan mata. Clay, don't. Flicker dengan adanya double strike yang dikeluarkan. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi nampaknya di sini mereka tidak bisa dapat lebih. Wah. Mereka tidak end aja itu udah bagus. Yap. Karena kalau mereka masih mau lebih, mereka nggak akan cukup punya power untuk Yap. ngejar semuanya. Tapi ini cukup mahal sih, Brans yang terkena shutdown. Tapi lagi-lagi Dreams memberikan pipi buruk untuk RRQ Hoshi dengan momentum-momentum yang bisa diciptakan. Ini kalau seandainya Anavel selesai dengan item selanjutnya menuju ke Immortal, bakal berbahaya banget. Tapi pick off mau dilanjutkan kembali. Oh, surprise! Happy birthday! Tiba-tiba di sana ada Fluffy. Mereka memasang tim fight kembali, mencoba untuk mundur. Tidak bisa ada yang terpick off. Karena kali ini para pasukan dari tim RRQ, mereka wajib untuk ngejar goldnya terlebih dahulu. Laning phase di 3 lane yang harus mereka benarkan. Sekalipun mereka memasang tim fight, Skylar, giginya, kukunya masih tumpul. Iya ya, karena perbandingan gold yang terlalu signifikan. Dan sekarang walaupun gold benefitnya nggak terlalu banyak, cuma 1.421. Tapi perbandingan dari base turret yang penting. Dan ini menutup bagaimana Clay dengan diversionnya untuk menemukan titik balik di lini belakang untuk melakukan flanking. Yap, dan pertanyaannya siapa yang nanti bisa nge-burst down ke arah Fluffy dan juga Anavel? Iya ya, itu jawabannya sebenarnya ada di Skylar. Tapi Skylarnya under condition. Dan Dawn sebenarnya dengan double jump juga dia bisa. Tapi kayaknya bakal kesulitan di sini. Oh, Implosion! Surprise! Happy birthday, tapi Flicker telah dikeluarkan terhadap sosok Skylar. Brans pun juga sama. Tidak mau tergigit dengan adanya Bloody Hunt dari sosok Finn. Membuat para pasukan dari EVOS kehilangan Flicker. Satu sama. Untuk dua belah gold laner ya, sama-sama keluar juga dari research-nya. Tapi memang tidak ada yang tumbang. Lagi kita juga menunggu untuk Lord yang pertama. Nanti akan segera muncul Lord kedua, maksudnya yang ter-enhance juga. 5 detik lagi, harusnya dengan keunggulan yang bisa dipegang sama EVOS Glory, mereka udah akan bisa set up duluan, apalagi Fluffy-nya ini akan bisa melakukan zoning out terus-terusan. Ya, permasalahan utamanya adalah karena Flicker yang dikeluarkan tadi harusnya membuat masing-masing gold laner nggak akan berani untuk membuka tim fight terlebih dahulu. Harus menanti entah Vin atau bahkan Dreams yang melakukan actionnya. Tapi kali ini dengan Lord and Henge, dengan perbedaan gold yang sangat signifikan sekali, 8.800.
kayaknya kalau buat di kontes, kalau buat diadu bakal berat rasanya. Ini berat banget tapi Versik telah menunjukkan batang hidungnya di sana. Bakal coba untuk menangkap dan bahkan para pasukan dari tim RRQ semaksimal mungkin membuat Versik tidak tumbang. Ingat, dia belum berada di posisi yang punya Sky Guardian Helmet loh. Dia tidak bisa regen dengan sangat cepat kali ini Profesor. Iya ya, jadi butuh banget regen HP yang sebanding dengan semua damage yang bisa diberikan, terutama dari Fluffy loh. Fluffy memberikan true damage. Sementara itu Versik butuh banget Guardian Helmet untuk bisa nge-cover. Atau bahkan nge-heal up lagi damage yang diberikan. Oke, dan agak-agak kepala di sana, pusing kepalanya nampaknya. Pusing siki kepalanya. Pusing dikit gak ngaruh tapi ya. Ya tapi ngomong-ngomong Holy Crystal udah ada di tangan dari Brands. Kayaknya waktu yang tepat banget untuk mereka bisa melanjutkan team fight. Apalagi targetnya ke hero. Oke, apalagi di sini Fluffy sudah kuat berada di garis depan. Seperempat darah terakhir tidak mungkin bisa dikontes. Dan Fluffy, implosion from Flint. Masih mendapatkan double, Bloody Hand telah dikeluarkan. Tidak ada damage tambahan dan bahkan Skylar. Damage tidak terasa sama sekali. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan satu poin ke atas Brands. Meskipun begitu mereka harus kehilangan 2 player. Semaksimal mungkin untuk pulang. Dan hanya tersisa 3 player untuk bertahan. Ini bencana untuk tim RRQ. Dan Lord in Hands kali ini sudah mulai masuk. Akan kembali dikawal dan Fluffy akan memimpin jalur peperangan. Fokus menuju ke arah BS Turret. Clear minion dilakukan oleh Clay. Tapi lihat shutdown pun terjadi. Gak ada bisa menghentikan sang Raja Hutan dari ganasnya di game pertama. Didapatkan oleh EVOS Glory. EVOS Glory! Satu kemenangan di game yang pertama dengan dominasi yang memang tidak bisa dibendung.